la quwata illa billahil aliyil azim. Kita menyambung pengajian kita Kifayatul Muqtadiin. Kita ulangi lah di halaman 10-an. Di halaman 10 masalah harus bagi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adapun halaman 10 di atas. Adapun yang harus pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu satu lawannya satu. Berarti satu lawannya satu, dua lah. Yang wajib 20, yang mustahil 20, 40. Satu harus lawannya satu, dua, jadi 42. Yang di bawah ini yang wajibnya tingkatkan 8 ini lah. Wajib etikat 4, lawannya 4, jadi pas genap 50. Yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Satu, yaitu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati aw tarfuhu. Itu sifat harus lah. Yang wajib kita ketahui, la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati aw tarfuhu. Artinya, tiada wajib atas Allah Ta'ala memperbuat sesuatu daripada sekalian mungkin atau meninggalkan dia. Mustahil, wajib ia memperbuat yang demikian itu. Kita ulangi lah. Jadi sifat harus bagi Allah yang wajib kita etikatkan, yaitu bahasa yang mudah dimengerti lah, bahwa Allah kad wajib maula alam. Allah kad wajib maula alam dan kad wajib juga meninggalkan maula. Maula kad wajib, merusak juga kad wajib. Kenapa? Karena sifat harus terserah Allah, hendak diulah Allah terserah Allah, hendak dihancurkan Allah juga terserah Allah. Jadi apapun yang namanya mungkin itu bila selain pada Allah. Selain pada Allah namanya mungkin. Mungkin itu berubah-ubah lah, berubah-ubah. Bisa hidup, bisa mati, bisa sakit, bisa sehat, bisa kaya, bisa miskin. Itu semuanya bisa berubah-ubah dengan mungkin. Jadi yang mungkin itu tidak ada yang kekalnya. Jadi terserah Allah, hendak dibikin Allah alam ini, mungkin ini, atau anak ditinggalkan Allah juga terserah Allah. Nah, sama kita belajar pun demikian. Kita belajar wajib, hukumnya wajib ain. Nah, bila kita akan belajar dosa. Tapi apakah belajar itu wajib? Bisa, kada. Nah, belajar kada wajib bisa. Kenapa? Karena masalah bisa, kada bisa itu urusan Allah. Urusan Allah mengintarakan, membudahakan terserah Allah. Cuma tugas kita berusaha belajar. Orang berusaha demikian juga, orang berusaha itu cuma wajib kita berusaha, wajib berikhtiar. Masalah berhasil kada berhasil, berujung kada berujung, itu bukan urusan kita. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Allah bersifat harus, kita kada terus mengeluh lagi. Kada terus mengeluh lagi kenapa atau kada lagi. Karena Allah sudah berbuat sesuatu yang dikehendakinya. Cuma kita berusaha aja lah, berusaha wajib. Sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib berusaha. Tentang masalah hasil itu tidak bisa ditentukan oleh kita. Langsung tulak ke pasar, bulik landung, kada menambah rezeki. Kada menambah rezeki, nang lambat turun, langsung bulik juga kada mengurangi rezeki. Kenapa? Rezeki itu sudah ditetapkan Allah, sudah ditentukan Allah. Kita harus redha terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, redha inilah buah
beriman kepada Allah yang paling puncak. Buah beriman kepada Allah yang paling puncak adalah redha terhadap qada dan ketentuan. Dan rukun iman Anda mengelola percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Alkitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Nang pampihan nomor 6 itu sebagai bukti kita beriman kepada Allah. Kita belajar jangan mengeluh, belajar jangan mengeluh, jangan ta'aduh, jangan ta'umah, jangan ta'akai. Belajar biar seminggu aja nang kada ta'akai itu wali, apalagi sebulanan aku bereskan aku duit kan kada apa, jangan ta'akai, jangan ta'aduh, jangan ta'umah, jangan ta'arif. Kenapa? Allah bersifat harus. Allah bersifat harus, dan masalah hasil kalau berhasil itu bukan urusan kita. Bilanya kita sudah lengkapi syaratnya, kita penuhi semua syarat-syarat usaha kita, lalu kita serahkan. Ya Allah, hamba sudah memenuhi persyaratan ikhtiar, memenuhi semua persyaratan usaha. Jadi terserah engkau aja lagi ya Allah. Kami juga melaksanakan sebuah kewajiban. Jadi orang berusaha itu pada mencari rezeki adalah nambah tauhid. Karena belakang tauhid ya bergantung ke situ. Orang berusaha itu cuma ya menambah pahala, menambah dosa, itu aja lagi. Nanti cari pahala lawan dosa. Rezeki sudah tersusun semua. Karena Allah bersifat harus. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa ada wajib? Itulah. Kenapa ada wajib Allah mulah mungkin? Nah, karena kalau wajib berarti ada Tuhan yang memerintahkan Allah. Karena wajib itu karena perintah. Mustahil Allah kena perintah. Itu kada wajib. Kemudian mustahil, tidak masuk akal, kada mungkin. Wajib. Jadi kada mungkin kalau wajib Allah membuat alam. Soalnya akal menolak. Kenapa akal menolak? Karena kalau Allah wajib berarti Allah kena perintah. Siapa memerintahkan Allah lagi? Berarti ada Tuhan lah lagi kepada Allah. Mustahil, wajib ia memperbuat yang demikian itu. Nah, kemudian untuk melengkapi 50 akaidul imannya, ini kan sudah 42 lah. Yang 20 wajib, yang mustahil 20, yang harus 1, lawannya 1, 42. Untuk melengkapi 50-nya di bawah wajib etikad. Wajib etikad kepada Allah Ta'ala yaitu 4 lawannya 4. Jadi 4 tambah 4, 8. 8 tambah 42, genap 50. Berarti lepas kewajiban kita udahlah. Sudah sampai 50. Wajib etikad. Etikad itu apa? Akidah, keyakinan. Keyakinan. Wajib kita yakinkan. Wajib kita etikadkan, dan etikad yang putus. Karena sudah kita pelajari syarat-syarat ma'rifat itu pertama harus yakin. Nah, harus yakin, jangan ragu, jangan syak, jangan wadan, dan jangan waham, jangan bimbang. 99,9% keyakinan kita akan diterima. Bila ada 100%. Ada sedikit nama ganja keyakinan kita, kada boleh. Itulah etikad adalah. Ini masalah etikad, masalah pohon. Jadi pohon itu kada boleh berbeda. Kalau foro, kalau cabang, silahkan berbeda. Kayak fikih kan cabang. Fikih, kayak masalah syariat itu cabang. Tapi kalau masalah akidah, ini pohon, fondasi. Dalam surah Ibrahim ayat 25-26. Situ Allah menjelaskan
Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha bi'izni rabbiha wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan, kata Allah, kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah, itulah kalimat thayyibah ada. La ilaha illallah, kalimat thayyibah itu Allah umpamakan kasyajaratin thayyibah, seperti pohon kayu yang baik. Jadi mengarang pohon kayu yang baik itu subur lah, subur dan tidak akan mungkin goyang, tidak akan mungkin tumbang. Asluha sabitun, akar pohonnya itu menancap ke bumi yang paling bawah. Jadi akarnya akar mana sampai ke bawah, menancap, nah sekiranya bergerak lagi nih. Dan kalimat la ilaha illallah ada. Kemudian wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit, dahannya, rantingnya itu berpegang di langit, akarnya menancap ke bumi. Jadi kalau tidak akar ke bumi, dahan menancap ke langit, nah kayak pada jarasnya angin, kada mungkin tumbang lagi, kada mungkin bisa rebah lagi, karena sudah kokoh. Itulah akidah. Dan kemudian kata Allah, tu'ti ukulaha kulahinim bi'izni rabbiha. Kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah, itu akan mendatangkan buah. Akan mendatangkan buah yang dinikmati setiap saat dengan izin Tuhannya. Maksudnya buah yang paling manis ialah akhlakul karimah. Semakin kita bertauhid, semakin akhlak semakin tinggi, adab semakin tinggi. Itu buahnya. Bila kita berpandir, orang senang benar-benar. Kita berkumpul dengan orang lain, orang ketujuh benar lawan kita. Kenapa? Karena buahnya itu manis itu. Jadi bila berpandir pepadahan, nasihat, gitu lah. Bertanam di dalam hatinya orang bertauhid itu rasa sayang lawan seluruh makhluk Allah. Nah, anak siapakah? Jangankan manusia, nah, binatang, pohon, itu pun disayangi oleh orang yang bertauhid. Ini bahari ada kisah di Pantai Hembawang. Pantai Hembawang itu ada kampung namanya Talaga Jingah. Ya, Talaga Jingah. Nah, karena pada pantai itu dua kandangan. Di situ ada seorang yang dicintai Allah, wali Allah. Sidin itu kalau dari Barabai menuju ke kampung Sidin, Pantai Hembawang itu, bahari kan jalan melubang-lubang nih, nong kayak tangguy, kayak nong kepala lubang di jalan nih, kada aspal kayak ini. Jadi Sidin menukar Sumangka di pasar Barabai itu, dia nak Sidin diancak sepeda, kada ikatan kada. Kada ikatan, biru telampung Sumangka tuh kata sebelah teranjal lubang, bagulik pulang Sumangkanya. Jadi kuciakan orang nanti dia melihat maritakan pacah kada sebagainya sampai Sidin ke rumah Sidin. Jadi di rumah Sidin itu sahabat banyak rumput kayak gelaran, lalang. Jadi ujar orang sebelah rumah, bahasa pantainya lainnya disisiangi Pak Acilai ya. Kalau pernah ada ular, ujar orang pantai kan. Jadi Sidin memberi malas nyandak hidup. Memberi malas nyandak hidup, jadi bersisi berjalan menuju ke rumah. Sayangnya lawan makhluk Allah. Jadi begitulah orang bertauhid. Semakin bertauhid semakin manis buahnya nih. Orang ketujuh di sekitar melihat Sidin, senang berada Sidin. Tunggarnya buah. Kayaknya kada buah itu ya kan ada di kampung orang kada menggaduh, kada ada orang mencari. Berarti kada manis buahnya nih. Nah itu Sidin waktu itu berdagang kekandangan, bersepeda, berkawan. Jadi Sidin bertunda, sepeda ini ditunda Sidin. Nah, ditunda kada ditunggang. Nang kawan bertunggang. Ujian nang kawan
jangan ditunggang bahagia ya. Jangan kita lekas sampai ke kandangan. Bila lekas sampai kandangan, tak lekas juga tak oleh. Tak banyak juga ulihan, rezeki. Sidin ayu haikam betunggang berdahulu. Hari-hari sidin bertunda. Jadi akhirnya karena nangkawan nikah membawa betunggang terus, lalu sidin kan tahulah kenapa aku berjalan menunda sepeda nih, kadang mengunggang. Ujar sidin, aku bilangnya betunggang, mulai berbaik ke kandangan, mengaji itu paling aku tulis 1 juz 2 juz. Tapi kalau udah tunda, sini aku dapat 5 juz sampai 7 juz. Rupanya sambil mengaji di jalan, dinikmati benar sini perjalanannya, memanfaatkan. Jadi bilangnya berjalan, di sini kota banyak, tak boleh mengaji. Nah, kedua, kau ujar sidin, bila aku bersepeda, bila aku bertunggang, banyak artinya nang zikir nang di jalan kita lihat pohon-pohonan tuh kada ada zikiri karena mus bersepeda. Tapi kalau buat berjalan kau merenungi mantapnya rambutan, bagusnya kayu ini. Jadi tauhid berjalan sidin. Lawan sidin. Kalau memang rezeki kok ada di kandangan, salah landungnya ditunggu orang aja. Ini kan berpegang di rezeki maksum lah. Ya, rezeki itu 3, maksum, maktub, mau'ud. Jadi maktub itu senang tertulis. Nang tertulis sejauhnya selandungnya tak cari bidang. Dan tak ada tak lain rezeki kita. Ada maksum itu bagian kita sudah ada. Sekian ribu, sekian ratus ribu itu sudah ada. Yaitu di sini kalau memang salah landungnya, kalau merajaki ku ada di kandangan, salah landungnya dihadangi orang aja, karena dia kompunnya sih den. Ada kecantang lain rezeki itu. Ini kada kau dilawan lah. Kita kada kau sih berpegang itu kada kau sih. Nah itulah sifat nang orang bertauhid, sikap orang bertauhid semakin tajam akarnya kelak ke bumi, kemudian cabang yang menjulang ke langit itu tidak akan goyang lagi terhadap apapun badai, angin, dan makhluk di hidupnya. Nah kemudian kita sambung wajib etikat jelas. Wajib etikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu 4, lawannya 4. Pertama, tanazzuhuhu ta'ala anil agradi fi af'alihi wa ahkamihi. Ini pertama lah. Artinya maha suci Allah Ta'ala daripada mengambil faidah daripada sekalian perbuatannya dan segala hukumnya. Mustahil mengambil faidah daripada yang demikian itu. Nah sekarang kita paham adalah etikat yang pertama. Artinya maha suci itu, nah Allah kada mungkin mengambil manfaat. Nah itu kada mungkin Allah mengambil faidah terhadap semua ciptaannya. Laut Allah yang menciptakan, tambang Allah yang menciptakan, isi laut Allah yang menciptakan, isi hutan Allah yang menciptakan. Jadi seluruh isi bumi itu Allah lah yang menciptakan. Kekayaannya, minyaknya, emasnya, tapi Allah kada pernah mengambil hasil, mengambil manfaat ataupun mengambil kekarunannya. Bahasa orang kampung mengambil jatah bagiannya kada pernah. Itu maha suci bagi Allah. Kada mungkin bagi Allah mengambil semua ciptaannya. Adapun hukumnya itu kayak sunat, wajib, makruh, haram, mubah. Nah 5 macam hukum syar'i itu Allah yang menjadikan hukum. Namulah undang-undang itu Allah. Jangan digawilah ini haram, jangan digawi ini makruh. Nah ini gawe, nah ini wajib. Namulah undang-undang hukum itu Allah. Tapi Allah pun juga kada pernah mengambil manfaat terhadap hukum yang diciptakannya. Seandainya seluruh dunia itu melanggar hukum Allah, karena Allah kan melarang jangan melaksanakan ini, jangan melaksanakan ini, tetap dilanggar oleh manusia makhluknya.
seduniaan melanggar, kita yakin berantikat tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Memuji pula, menyembah, sujud, bertahan seduniaan pada dina ingkarnya tidak mengurangi, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Lalu untuk apa hukum? Untuk kita. Bila kita melanggar, rasakan ini dampaknya. Makanya kalau Luqmanul Hakim itu menasihati anaknya, ujar Luqmanul Hakim, nak, maka bila anak maksiat silakan, bila anak melaksanakan dosa silakan, apa ada melarang, cuma takuni hulu diri ikan. Bila anak melanggar, bila anak melakukan, takuni diri ikan, sanggup baik menyandang hukumannya katakan. Bila kada sanggup jadi gawe, bila ada sanggup aja gawe ha. Kan bahasa Luqmanul Hakim dan anaknya. Artinya sama aja nih kan. Kalau disuruh berpikir itu sama aja pada melarang, kada boleh menggawe. Artinya Islam tuh menyuruh berpikir aja. Bila mau berpikir, orang Yahudi silakan jadi Yahudi, orang Nasrani silakan jadi Nasrani, Majusi silakan jadi Majusi. Cuma satu permintaan Islam, jangan berhenti berpikir. Jangan bermandak berpikir. Kayak Nasrani, kenapa menyembah Nabi Isa? Karena Nabi Isa lahir tanpa ibu, tanpa ayah lah, tanpa bapak. Kalau dia mau berpikir lagi, ada lagi yang lebih hebat daripada Isa. Nang kada ba ibu, nang kada ba mama lah, nang kada ba mama, bapak ada, mama ada. Yaitu Siti Hawa. Siti Hawa kan kada ada ba mama, abah aja ada. Itu kesempurnaan lah. Berpikir lagi ke atas, ada lagi yang lebih bagus daripada Hawa. Kalau nang kada ba ibu, kada ba bapak, Adam. Kalau dia mau berpikir, insya Allah akan bertemu dengan titik kebenaran. Dipadahkan Isa sanggup menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, cuma jangan bertitik di situ. Biiznillahnya, dengan izin Allah. Ternyata ada lagi Nabi yang lebih hebat daripada Nabi Isa untuk menghidupkan orang mati. Nabi Isa itu kan matinya 3 hari nih. Mati 3 hari kemudian dibangkitkan oleh Nabi Isa dengan izin Allah, bangkuk bangun. Nabi Ilyas itu sudah jadi tulang belulang, sudah menjadi tulang belulang, dengan izin Allah menghidupkan orang yang sudah hancur. Berarti harap pada Nabi Isa nih kan. Ini supaya berpikir aja. Ternyata yang Kokaras ini luput. Berpikir lah. Masih ada lagi yang paling hebat. Cuma keyakinan kita seluruh rasul itu kan, seluruh nabi itu, keistimewaan seluruh nabi dan rasul itu ada di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ada di diri Nabi. Mujizat Ibrahim, mujizat Musa, mujizat Harun, semuanya ada di diri Rasulullah. Nah makanya itu adanya mujizat Nabi yang pertama setelah lahir itulah mujizat Nabi yang pertama setelah lahir, Allah membersihkan nasab keturunan Nabi. Membersihkan nasab keturunan Nabi yang tidak bisa dibantah lagi oleh siapapun, bahwa Nabi itu bukan anak tidak tertentu arah, tapi anak yang betul-betul dipelihara Allah Ta'ala sampai ke Adam. Muhammad bin Abdullah adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Syahir bin Madar bin Malik bin Kinanah bin Huzainah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Madar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawam, kemudian Muqawam bin Tarih bin Nahor bin Nabit bin
Ya'rub bin Yasjun bin Nabit lagi, kedua kemudian Nabit bin Ismail alaihissalam, Ismail bin Aslam bin Ibrahim alaihissalam, Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Adil bin Kanan, kemudian Kanan bin Arpashad bin Sam bin Nuh bin Mahlayel, kemudian Mahlayel bin Kanaan bin Saturdan, kemudian Saturdan bin Anwas bin Naiba bin Sis bin Adam alaihis salam. Ulangi ya. Ulangi. Kita sampai 5 aja ada awal turun kita ada 44 sampai ke Adam. Jadi dibersihkan Allah Ta'ala. Makanya kalau kita sampai hafal 10 aja sampai ke Malik tuh. 10 sampai ke Malik kayak Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay, bin Abi Manaf, Abi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Galib bin Seher bin Malik. Sampai ke Malik itu 10-11 ya. Kita kalau hafal itu, kemudian baca salawatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Duril Ahdar wa Yakutihil Ahmar wa Nuril Autar, kemudian Wasirihil Akbar. Baca 15 kali sebelum guring. Agar guru ulun bahari wa lawas 20 hari pertemuan lo nabinya. Pertemuan berhenti. Bahkan kalau berusaha kumpul pendek lagi di sini 7 hari berlawas sih deh. Belum praktik 2 hari. Cuma dia hafal dia sampai 10 hari. Apalagi sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Adam. Dibersihkan Allah Ta'ala judatnya, seluruh mujizat para nabi ada pada diri nabi kita. Apalah 10. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Galib bin Seher bin Malik bin Maldar bin Kinanah bin Huzainah bin Mutrika bin Ilyas. Terus akan itu kok sulit dicari itu. Takutnya habis guru-guru orang kenapanya lagi. Sampai ke Adam. Adam bin siapa? Adam bin tanah, bin air, bin angin, bin api, bin Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sambung. Jadi etikat pertama tadilah Allah Maha Suci mengambil faedah atau manfaat kepada seluruh ciptaannya dan hukumnya. Dan kemudian yang kedua Allah taksira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Yang kedua, wajib kita dikatakan. Yang kedua, artinya bahwa tiada memberi bekas. Nah, ini wajib kita dikatakan. Tidak memberi bekas. Oh, itu rezeki semakin sulit. Kalau kita anak mengunjut itu bayang dahulu. Kedepangan kadang-kadang. Jadi apa itu maksudnya? Berarti Allah sayang. Allah sayang. Jadi orang yang disayangi Allah, apa dikibit, dijiwir, bedanya orang yang disayangi Allah. Mengatakan wah ini bujurlah ini cinta dan dia kok. Itu rezekinya disempeniakan. Nah, beda kan kalau orang yang kada disayangi, orang yang kada disayangi itu kada diberi dijumputnya. Jadi cara menunjuk pun belain, nah bentas hak.
Oh, baik. Itu adalah Iya, iya. kepada orang yang kada disayangi. Kita perbedaan anak misalnya, dua ekong, seekongnya maca, seekongnya pasien. Nah pasien ini diberi duit aja, kadang-kadang ditolaknya, disuruh simpannya. Ada enam maca, kada diberi, bagus diambilnya juga. Istidrak lah, istidrak itu paksaan. Jadi cara mengunjuknya pun Allah jangan kayak menunjuk sarik tuh nah bantas, kamu jangan bulik lagi rumah. Perumpamaan. Tapi kalau disayangi, nah kalau disuruh digawinya juga. Nah itulah kenapa orang semakin dekat kepada Allah semakin alih rezekinya. Itu Allah menyayangi kita. Berarti kalau Allah menyayangi, bila dia Allah tahu bila diberi unjuknya nih mungkin berbahaya baginya kan. Mungkin sombong kan. Itulah anunya perumpamaannya. Allah sayang. Ada lagi. Paham? Perbedaan yang kedua dan ketiga ini tadi di perbedaan wajib ngatikat kepada Allah Ta'ala yang 4 dan lawannya 4 ini kan ada kedua dan ketiga ini kan mirip-mirip ya, Ya, mirip. Di ujungnya yang berbeda. tabiat Allah. Jadi nang kedua seluruh kainat tidak memberi bakas dengan kekuatannya. Dan kekuatannya tuh kata zaman lading atau kelebihan dosis obat lah, kebanyakan makan itu kan kekuatan. Adapun nang tabiat itu memang sudah adatnya lading itu melukai, adatnya nasi itu menganyangi, cuma tetap kita kadang meyakinkan bahwa nasi menganyangi cuma adat saja, itu tabiat sebenarnya. Kayak lading, tabiatnya lading itu memang melukai, tapi jangan sampai berpegang bahwa lading itu melukai, cuma tabiatnya aja. Kekuatannya pun juga semakin tajam, semakin kuat. Nah, kekuatan itu pada zamannya. Kalau obat, kekuatannya itu ketinggian dosis, itu kekuatannya. Adapun tabiat itu memang kuat, gak kuat, tetap gawinnya gitu. Tabiatnya, ya, tabiatnya. Memang mirip Bang, kalau kita ada teliti, sama aja kan duanya dengan sebuting banda aja kan. Kayak lading sebuting banda aja. Tapi dua bagiannya, kekuatannya lawan tabiat. Kekuatannya kata zamannya, adapun tabiat memang adatnya, lasarnya biar bahari melukai. Api menghanguskan, api meluyuhi lah, menghanguskan itu apa kekuatannya karena kanyarakan apinya itu kekuatannya. Semakin nyarak semakin kuat, nyarak pun kadang beri bakas. Nah kadang nyarak berarti tabiatnya menghanguskan. Jadi sampai tabiat aja, jangan sampai berpegang memberi bakas. Ya, bila yakin alandul hadid itu lah, kalau noh lading nan tajam lagi loh nggak. hadit nah Kadang beri bakas ya. Walan telah hadid ya Nabi Daud. Ya sudah kita tutup doa lah. Ya. Tingkat kedua ketiga ini kadang-kadang bisa ada langsung ya. Misalnya kita dinding ada ya. Jadi maksudnya kayak pas dia langsung pun harus ya. Jangan Kadang-kadang lupa ya udah tinggi lupa karena dua langkah hanya jadi sekalinya lain itu dia. itu tergantung iman kita, tergantung ilmu kitanya. Semakin tinggi keyakinan kita, semakin tinggi ilmu kita, semakin kawan bertahan. Cuma kalau kita cuma sampai di tingkat 1, tingkat 2, nah siapapun pasti lengah. Cuma kalau tahu bahwa kita lengah, kita beristighfar, tobat, baca syahadat. Adalah jalan saja langsung harus tuh. Ingat Ingat terus,
mengenal Allahnya, banyak kita menyebut Allahnya, berzikir kepada Allah perbanyak. Itu salah satu unsur untuk menggunakan sekiranya bila keingatan Allah terusan diingatnya kan, Allah terus ingat. Jadi sudah bila Allah bertanam ke daging, ke tulang, ke darah, nah apa aja nanti dilihat kadang lagi. Kita melihat TV lah, TV itu bermacam-macam anunya, acaranya, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang subhat. Kita kadang memandang acaranya itu ada melihat kebesaran Allah dan kesempurnaan Allah. Gitu. Nah, kita lihat kebesaran Allah dan kesempurnaan Allah. Nah, apakah tidak kalau berusaha lagi? Cuma sejen benahap. Benahap berarti munafik no aja. Habis ada lah. Apa? Ada aja bukan? Marah rasukan. Supir santai ya supirnya. Jangan riak ya. Anu pengunjunan ya Pak. Rasanya apa pengunjunan tuh? Hanya dan ditinggal kita gandeng berkat Nabi Muhammad tuh. Apapun yang kita raih, yang kita dapatkan, dan berkat Rasulullah semua. Salawat apalah. Tarik penulisnya. Tarik penulisnya. Lawan nasab tadi nang 10 itu nomor apa bapaknya nasab nang 10 tadi dulu. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Sihir sampai pada Malik. Itu dia salawatnya. Nah, kita berjuang usaha. Al-Fatihah. Ya kana a'udzu ya kana nasta'in Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa kasih wa lutfika wa karamika ya akramal akrimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.